Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan setelah pohon Ba'alawi rungkat. Pohon nasab Ba'alawi rungkat dalam pilpres ini tidak bisa harus memberikan dukungan kemana atas nama para habaib. Sekarang saya ingin membantu agar pohon nasab Ba'alawi itu tetap bisa tumbuh, tetap bisa berkembang. Dengan saya ibaratkan pohon Ba'alawi ini seperti halnya sirih gading kuning ini, yang dia harus butuh pohon-pohon induk untuk merambat ke atas agar apa? Ya, agar ini bisa melaksanakan tugas fungsinya sebagai penghasil oksigen dedaunannya itu. Bukan berarti Habib-Habib itu tidak ada artinya dalam percaturan politik di negeri kita ini, karena pohon Ba'alawi itu apapun dia punya fungsi memberikan penerangan-penerangan sepanjang dia bergerak berdakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah yang penuh kasih, menjadikan Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, Ba'alawi yang sudah rungkat sudah menjadi kisah yang tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Sekarang justru yang perlu kita kuati lagi adalah doa sebagai rakyat kecil, sebagai penjaga kabar kuburan. Saya hanya ingin mengajak teman-teman pendukung Ganjar Mahfud, calon presiden dan wakil presiden, yang saya yakin dia memiliki komitmen kuat untuk menjaga Islam Nusantara yang memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, karena dia dekat dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur, terutama Profesor Mahfud, dan dekat dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno, terutama calon presiden Ganjar Pranowo. Nah, kita berdoa semoga Ganjar Mahfud bisa menang dalam satu putaran melawan, nah ini lawan yang paling berat itu tentu saja Prabowo Gibran, yang seakan-akan dia didukung oleh Presiden Jokowi, karena selain Gibran di sana juga ada Kaisang yang menjadi ketua umum partai PSI, ya, memunculkan politik dinasti, kesannya seperti itu. Tetapi saya yakin justru cara bermain Presiden Jokowi itu menunjukkan dia tidak memihak kepada salah satu calon manapun. Dia mendukung Anies Caimin, mendukung Prabowo Gibran, dan yang pasti mendukung Ganjar Mahfud. Itu yang harus kita maknai bersama. Setelah pohon nasab Ba'alawi tumbang, ya, tidak lagi bisa merembet ke atas, tapi dia sudah akhirnya sesuai fitrahnya, dia akan nyungsep ke bawah, ke tanah, cenderungnya itu akan nyungsep ke tanah. Dia bisa merambat ke atas ketika ada pohon induk yang bisa dijadikan rambatan atau sandaran. Nah, kita tidak akan membahas itu lebih jauh, tetapi yang lebih penting sekarang semoga Ganjar Mahfud bisa menang dalam satu putaran. Kenapa? Karena ya seperti saya katakan tadi, Jokowi mengatur itu semua untuk kemenangan Ganjar Mahfud, ya kan? Karena setelah Caimin berada di kubu Anies Baswedan, tentu Bani Ba'alawi, para Habib terutama, selama ini yang dikomandoi oleh siapa lagi kalau bukan imam besar umat Islam, Habib Rizik, itu tidak lagi bisa leluasa atau mendapatkan orderan dari Anies Baswedan, terutama bohirnya Anies Baswedan.
Begitupun ketika akan merapat ke Prabowo Gibran, loh di situ ada Gibran, ada anaknya Jokodok kan gitu ya kan. Nah mereka akhirnya dengan Bani Ba'alawi yang sudah rungkat itu, ya kita ikuti saja bagaimana Bani Ba'alawi itu rungkat, dan biar saja zaman bergerak seperti halnya kereta yang senantiasa lalu lalang mengerjakan tugasnya dengan baik dan dengan sempurna. Dari penjaga kabar kuburan sekali lagi mengajak kepada para pendukung Ganjar Mahfud, yuk doa kita semoga keduanya bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam satu putaran, karena yang dihadapi adalah juga teman sendiri, hanya partner bermain. Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran hanyalah sebuah kompetisi persahabatan yang insya Allah akan dimenangkan oleh Ganjar Mahfud dengan satu syarat: kita sesama pendukung beliau senantiasa mengedepankan musyawarah. Untuk apa musyawarah? Wasyawirhum fil amri minkum fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi musyawarah kita itu adalah musyawarah untuk menemukan azam. Azam kita itu menjadikan Ganjar Mahfud sebagai pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Agar apa? Ya agar seperti halnya rencana besar pemindahan ibu kota Nusantara itu tidak mendapat gangguan. Bagaimana undang-undang Omnibus Law juga tidak lagi mendapat gangguan-gangguan, penolakan-penolakan, dan yang lebih penting lagi, tidak lagi ada upaya-upaya untuk memakzulkan Pak Jokowi, sehingga pemilu 14 Februari 2024 itu akan berlangsung lancar, dan sampai 20 Oktober 2024 Pak Jokowi bisa mengakhiri masa tugasnya dengan smooth, dengan damai, dengan selamat, tanpa gejolak apapun. Dan itu kabar yang terkubur, yang tiba-tiba kabur terbawa angin di musim kemarau. Demikian kabar dari penjaga kabar kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.